Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas TKDR. Kita teman di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar tenaga honorer teman-teman ya. Yang mana di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya, dimana ini ada edaran terbaru dari Badan Kepegawaian Negara teman-teman ya, yang mana kalau kita lihat di dalam siaran pers atau surat edarannya dikeluarkan per tanggal 18 April 2024. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ternyata di sini ada kabar sedikit ya kurang enak ya. Kita kasih aja kabar buruk ya misalkan, atau kabar kurang sedap lah. Ini untuk tenaga honorer yang masuk di kategori ini. Artinya tenaga-tenaga honorer yang memang belum masuk di dalam pendataan. Ini tentunya di tahun 2024 ini ada kabar apa sih? Nanti kita akan bahas. Nah, semoga ada kebijakan terbaik teman-teman ya. Ini terkait dengan tenaga non ASN baik yang sudah masuk ataupun belum ya. Nah, ini sini yang mungkin teman-teman masih ingat di tahun 2022 kemarin ya, memang untuk pendataan non ASN yang dilakukan oleh BKN ya, itu sudah ditutup ya per Oktober ya 2022 kemarin. Nah, nanti kita akan bahas teman-teman ada informasi apa ya terkait dengan surat edaran dari BKN per 18 April 2024. Tapi seperti biasa kita ingatkan kembali, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik, kalian suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiokader.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja untuk pendataan di tenaga non ASN ya. Ini kemarin sudah ditutup di tahun 2022 teman-teman ya, kalau nggak salah di sekitar 31 Oktober teman-teman ya. Nah, mungkin bagi rekan-rekan yang memang sudah masuk ya tentunya tinggal nanti kita akan menunggu apakah ada update data atau enggak ya. Kalau yang di Kemenak ya, di Kementerian Agama, nah kemarin memang sudah ada terkait dengan ini ya, sudah ada terkait dengan update pemutakhiran data tenaga non ASN. Nah, untuk instansi lain belum ada. Nah, di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas ya, ini terkait dengan BKN ya, terkait dengan BKN yang mana BKN ini mengeluarkan siaran pers teman-teman ya. Jadi BKN mengeluarkan siaran pers atau informasi yang mana ini sedikit berita tidak enak sih ya, atau berita buruk atau berita tidak menyenangkan sih ya, di mana di dalam informasi dari Badan Kepegawaian Negara di sini disebutkan bahwa tahun 2024 artinya tahun ini BKN tidak melakukan pendataan ulang non ASN. Ya, jadi artinya ya mungkin bagi teman-teman yang kemarin yang masuk di sini teman-teman ya. Jadi mungkin di sini jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, ini tentunya kalau kita lihat ya mungkin belum ada harapan untuk bisa masuk di dalam database BKN ya. Mungkin kalau kita lihat teman-teman di dalam edaran ini ya, kemarin ada informasi salah satunya yang tidak termasuk ya. Nah, ini yang tidak termasuk misalkan seperti pengemudi, tenaga kebersihan, serta pengamanan dan sejenisnya. Nah, ini tentu memang tidak masuk di dalam persyaratan. Nah, yang mana kalau kita lihat di dalam siaran pers di tahun 2024 ini tidak ada pendataan ulang. Ya, jadi artinya yang sudah masuk di dalam database kemarin ya. Jadi yang sudah melakukan cetak ini ya, bukti pendataan tenaga non ASN 2022. Nah, ini artinya datanya sudah dikunci. Jadi di tahun 2024 ini tidak ada pendataan ulang untuk tenaga non ASN yang dilakukan di tahun 2022 kemarin. Oke ya. Kita baca untuk surat edarannya atau siaran persnya. Yang pertama, proses pendataan non ASN telah selesai ya, dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Nah, pendataan non ASN ini merupakan tindak lanjut dari berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K sampai dengan tanggal 28 November 2023. Nah, pendataan pegawai honorer bertujuan untuk memetakan kondisi pegawai non ASN. Hal ini juga dapat membantu pemerintah menyusun strategi kebijakan terkait pegawai honorer. Nah, pada tahap finalisasi ya, yang berlangsung di tanggal 31 Oktober 2022, ini masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga non ASN dan menerbitkan surat pertanggungjawaban mutlak atau SPJTN sebagai hasil akhir pendataan. Nah, serta mengumumkan ya hasil akhir data tenaga pada kanal informasinya ya.
Nah, berikutnya hasil pendataan non-ASN telah disampaikan kepada masing-masing pejabat pembina kepegawaian atau PPK-nya instansi pemerintah. Nah, selain itu, tenaga honorer dapat mengecek. Nah, ini ya mungkin yang masih banyak bertanya, Pak, bagaimana sih cara cek tenaga ASN itu sudah masuk atau belum? Nah, ini dapat mengecek hasil pendataan non-ASN pada masing-masing biru SDM, BKD, BKP SDM, BKPP instansinya. Atau mungkin teman-teman bisa cek di gini ya. Nah, teman-teman bisa masuk di Mastio KDR ya, di Mastio KDR. Ini teman-teman bisa cek aja sudah masuk atau belum. Ya, sudah masuk atau belum. Ini kemarin apa ya kata kuncinya saya kok lupa. Saya cek dulu di sini ya, non ASN. Kita lihat cara melihat. Nah, ini ya. Nah, ini cara melihat tenaga honorer atau non ASN itu sudah masuk di database BKN atau belum. Ini ya. Nah, terus di sini juga dijelaskan pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga non ASN sebagaimana amanat pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Nah, saat ini, ini kabar baiknya ya untuk teman-teman yang sudah masuk database di BKN. Ya, saat ini BKN sedang melakukan verifikasi data non ASN yang terdapat dalam database BKN. Jadi artinya teman-teman yang sudah masuk di dalam pendataan tenaga non ASN tahun 2022 ini saat ini ya sedang dilakukan verifikasi data oleh BKN. Ya, mungkin ada teman-teman yang tanya, Pak, bagaimana dengan yang di instansi selain Kemenak? Apakah sudah melakukan update data atau belum? Nah, ini jawabannya belum ya, karena saat ini BKN sedang melakukan verifikasi data non ASN yang terdaftar dalam database BKN. Nah, kalau kemarin teman-teman yang khusus di Kemenak ya, dari Kemenak memang sudah melakukan update data ya. Kemenak sudah melakukan update data. Ini terakhir kemarin tanggal 5 April itu sudah diupdate menjadi tanggal 19 April. Nah, linknya di mana, Pak? Nah, linknya di sini ya, di PDM. Nah, di sini di PDM ini. Ini untuk update khusus untuk tenaga non ASN yang berada di bawah naungan Kemenak. Ya. Ini mana ini? Kok buka ini mana ini? Ini ya. Di PDM ini terakhir 19 April. Ini untuk yang Kemenak itu sudah melakukan update data. Nah, Kemenak kan kemarin kita juga sudah memberikan infonya ya. Jadi untuk data-data yang sudah masuk di pegawai non ASN, yang sudah masuk di Kementerian Agama, yang sudah masuk di database. Nanti teman-teman bisa cek di sini ya. Di sini ada ya di website kita. Nah, berikutnya kita cek kembali di surat edarannya. Nah, di sini teman-teman. Nah, selanjutnya BKN tidak melakukan pendataan tenaga non ASN tahun 2024. Artinya honorer-honorer yang memang belum masuk di database BKN ini tahun 2024 ini tidak dilakukan pendataan lagi. Ya, kebijakan mengenai pendataan non ASN nanti selanjutnya akan diatur dalam RPP atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan Manajemen ASN. Jadi kabarnya ya teman-teman ada dua. Kalau kita lihat ya bahwa untuk pejabat pembina kepegawaian atau PPK ini yang pertama adalah dilarang ya untuk melakukan pengangkatan tenaga non ASN. Ini sudah tidak boleh ya. Terus yang kedua teman-teman untuk data ya yang sudah masuk di tenaga non ASN yang sudah masuk di database BKN ini sedang dilakukan verifikasi data oleh BKN. Nah, berikutnya di tahun 2024 ini tidak ada pendataan ya, tidak ada pendataan untuk tenaga non ASN. Terus yang berikutnya nanti kebijakan mengenai pendataan non ASN ya mungkin yang sudah masuk di database BKN ataupun mungkin yang belum masuk ya, yang belum masuk di dalam database BKN nanti selanjutnya akan diatur di dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan Manajemen ASN. Jadi teman-teman ya, nah mungkin sedikit sekilas teman-teman juga harus tahu ya. Kemarin Menpan RB juga sudah mengeluarkan ini ya sebagai aturannya mengenai status kepegawaian ya. Terus kemarin di 151 ini pendataan lah, ini dasarnya ya, dasar yang pendataan terkait dengan tenaga non ASN ini. Ya salah satunya ini adalah syaratnya ya. Jadi yang bisa masuk di pendataan tenaga non ASN kemarin. Nah, ini ya. Nah, jadi ada beberapa persyaratan. Ini ada 1 2 3 4 5 ya. Nah, kita berharap saja teman-teman ya, semoga rekan-rekan kita ya. Nah, kemarin yang belum masuk ya. Jadi di sini kan ada beberapa yang tidak boleh masuk ya. Nah, ini yang tidak boleh masuk misalkan di sini di mana tadi ya? Di sini ya. Jadi jabatan yang tidak sesuai atau tidak boleh masuk ya, misalkan pengemudi, tenaga kebersihan, satuan pengamanan dan sejenisnya ya. Semoga nanti
berdasarkan informasi ini ya, semoga nanti ada kabar baik, ada kebijakan yang baik mengenai pendataan non-ASN yang mana nanti akan tertuang ya di dalam rancangan peraturan undang-undang manajemen ASN. Tentunya nanti akan keluar peraturan pemerintah ya sebagai pedoman ya terkait dengan undang-undang manajemen ASN. Itu teman-teman ya, banyak-banyak berdoa ya, semoga nanti di 2024 ini ya, semoga teman-teman honorer ya, teman-teman honorer nanti bisa diangkat ya, atau bisa mengikuti seleksi untuk seleksi baik itu P3K maupun CPNS di tahun 2024 ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah informasi ya, baik yang sengaja ataupun beda. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.